Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam edisi ini kami telah menyiapkan liputan tentang upaya merajut mimpi anak jalanan dan penataan ruang demi kehidupan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melindungi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Tetapi banyak anak usia sekolah terpaksa turun ke jalan, bekerja dan menjadi anak jalanan. Salah satu faktornya karena keterbatasan ekonomi keluarga. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tahun 2010 mencatat sebanyak 1.574 anak sekolah berganti status menjadi anak jalanan. Faye, seorang dosen muda, bersama teman-temannya juga turun ke jalan. Mereka berusaha membawa anak-anak jalanan itu kembali ke bangku sekolah. Maka semuanya tinggalkan saja. Cita-citaku mau jadi tentara. Kalau matamu selesai berdunia. Cita-citaku menjadi dokter. Banyak orang yang peduli. Cita-citaku menjadi poluan. Jangan kau sesali ada di sini. Walau dia kini tak lama di buku. Pagi telah bahagiakan kamu. Tinggalkan saja. Ini misalkan yang jadi ngambil saat tahan dihandak dua anaknya kan. Saya menjadi figur seorang yang saya inginkan saat itu. Jadi orang yang datang ke teman-teman di jalan, teman-teman yang ada di jalan, saya datangin, saya berikan mereka motivasi, saya berikan mereka arahan, dan saya berikan mereka kesempatan. Ayo meneruskan sekolah, meneruskan pelatihan. Jadi saya memberikan sesuatu harapan. Karena saya dulu pun merasa saya sempat kehilangan harapan. Saya kehilangan harapan saat di jalan itu. Dulu saya memang sempat turun ke jalan. Kenapa sih saya buat kegiatan seperti ini? Karena memang pada dasarnya background saya pun dari jalan. Bergelut dengan dunia jalanan pernah dialami Faye saat usia remaja. Ekonomi keluarga yang menurun membuatnya turun ke jalan dan mencari penghasilan. Namun, Faye tidak pernah berhenti untuk bermimpi. Nah, dari situlah saya merasa saya harus jadi orang yang saya inginkan itu. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya terus bergelut bahwa saya harus kuliah, saya harus menempuh studi yang lanjut agar saya bisa merubah kehidupan saya. Karena buat saya pendidikan itu adalah sesuatu yang penting yang bisa merubah hidup saya, merubah keadaan keluarga, dan merubah negara ini. Tahun 2007, Faye memilih untuk melanjutkan kuliah. Selain sebagai mahasiswa, ia juga merangkap sebagai staf magang di kampus Bina Sarana Informatika. Lulus dari D3 bidang manajemen informatika, Faye melanjutkan kuliahnya di tingkat strata 1 bidang sistem informatika dan lulus pada 2012. Kini, selain tengah melanjutkan studi strata 2 yang ia dapat melalui beasiswa, Faye juga bekerja sebagai staf mengajar. Kita merubah mindsetnya mereka dulu, cara pikir mereka yang tadinya money oriented jadi enggak gitu. Gimana caranya, tadi kasih pengertian, dan alhamdulillah mereka pun menangkapnya cepat. Dan ya kak, besok saya sekolah. Kan alasannya sebetulnya orang tuanya simpel, dia turun ke jalan untuk biaya sekolah dia. Ya udah, sekolahnya kita biayain, berarti nggak usah dong, gitu bilang.
biaya hidupnya ya orang tuanya yang cukupin, tapi biaya pendidikannya kita yang tanggung. Kita menanamkan visi kita kan mengurangi tingkat populasi anak yang mencari nafkah di jalan. Misinya kita memberikan edukasi dalam artian formal dan non formal. Di antaranya kita tanamkan budaya malu untuk turun ke jalan. Menurut data Departemen Sosial tahun 2008, terdapat sekitar 240.000 anak jalanan di 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan data pemerintah Kabupaten Bogor mencatat pada tahun 2010 sebanyak 1.574 anak sekolah berganti status menjadi anak jalanan. Samsul merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Usianya 13 tahun. Ia duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama. Ngaranna teh naon kaki suku gunana paranti jalan. Ibunya bekerja sebagai juru masak di sebuah tempat hiburan. Hari-harinya ia lalui dengan mandiri bersama adik perempuannya. Samsul bersama dengan teman-teman di wilayah tempat tinggal rutin mengikuti kegiatan di Kopaja. Ai, mau ke Kopaja nggak? Mau. Emang sekarang les? Les. Kemarin les? Les. Pelajarannya apa kemarin? Waktu kemarin matematika. Ndri mau les nggak? Mau. Ntar besok les ya? Iya. Berangkat bareng ya? Iya. Ya udah, yuk. Ia bergabung bersama mereka di Kopaja pada tahun 2010. Kopaja atau Komunitas Peduli Pendidikan Anak Jalanan berdiri pada 25 Mei 2009. Kopaja merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak dalam bidang pelayanan anak duafa dan yatim piatu yang mencari nafkah di jalanan. Di sini, para anak jalanan menghabiskan waktu mereka untuk belajar. Sebelumnya, Samsul dan kawan-kawannya kerap mengamen di jalan. Dengan belajar bersama seperti ini, mereka tidak lagi turun ke jalan. Waktu mereka lebih efektif digunakan untuk meraih cita-cita yang diharapkan. Oke, siapa yang tahu Pulau Madura di mana? Pulau Madura di mana? Tunjuk. Ini Kak. Waktu dulu saya kelas 5 pernah diajak ngamen sama teman. Sampai kelas 1 SMP masih diajak ngamen. Waktu di jalan pernah ketangkep Satpol PP dan diajak ke kantornya. Saya tidak pernah turun ke jalan lagi karena lebih menyenangkan belajar. Saya belajar di Kopaja mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan banyak pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan. Cita-cita saya pelukis. Harapan saya ke depan ingin membanggakan kedua orang tua saya. Salah satu perhatian Kopaja kepada anak jalanan adalah dengan memfasilitasi anak didik untuk mendapatkan beasiswa maupun bantuan pendidikan dari pihak sekolah. Bahkan, para pendidik Kopaja pun rela menjadi penjamin pendidikan anak-anak ini di sekolah, atau tepatnya menjadi wali murid bagi mereka. Jadi ya semuanya mau anaknya nanti nunggak biaya buku misalnya, atau nunggak biaya SPP, atau anaknya bolos sekolah terlalu lama, atau anaknya ada surat pemberitahuan untuk ngambil tryout, itu semuanya nanti masuk ke kita gitu. Jadi saya yang akan menemui pihak sekolah. Melalui pendekatan personal, Faye dan kawan-kawan pendidik lainnya mencoba menggali permasalahan yang dihadapi oleh para anak didik. Ini adalah salah satu cara bagi para pendidik untuk membangun motivasi dan mengarahkan mereka pada kualitas hidup yang lebih baik. Saya ke mereka nggak pernah saya ngatur mereka, tapi saya mencoba untuk membuat mereka bercermin dari saya. Saya bisa berubah, kenapa kalian nggak bisa berubah? Saya bisa meraih apa yang saya inginkan, kenapa kalian nggak bisa meraih apa yang kalian inginkan? Kalau mereka kan rata-rata anak-anak jalanan ini
keluarganya sudah, maksudnya orang tuanya udah hilang satu, entah kemana. Saya hanya ingin menguatkan mereka, berbagi cerita, berbagi motivasi lah untuk mereka, dan berbagi ilmu tentu saja kepada mereka supaya mereka mendapat suatu kehidupan yang lebih baik lah dari sekarang. Selain di Bogor, Kopaja juga didirikan di Jakarta, Bekasi, Balikpapan, dan Tangerang. Ada sekitar 160 anak telah menjadi anak didik Kopaja. Mengubah pola pikir, mengembangkan keterampilan, serta menanamkan budi pekerti merupakan misi para pendidik Kopaja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena itu, perhatian dan kepedulian berbagai pihak turut menentukan masa depan mereka. Menanggapi masalah pemanasan global, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah sedang menerapkan program pembangunan kota hijau. Setiap kota dan kabupaten wajib menyusun rencana aksi kota hijau. Tahun 2013 ini, 112 kota dan kabupaten telah mulai menyusunnya. Untuk program awal, difokuskan kepada 3 hal. Salah satunya yaitu berfokus kepada pemenuhan kebutuhan 30% ruang terbuka hijau, sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Jakarta sendiri sedang berusaha memenuhinya, antara lain melalui keberadaan taman-taman kota dan konsep gedung bangunan hijau. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum pada acara Open House Hari Tata Ruang Nasional 2013 menunjukkan 100 pohon dapat menyerap kadar CO2 atau karbon dioksida hingga 8 ton per tahun. Sementara sebatang pohon dapat menyerap 75% partikel debu. Sebuah taman kota sangat penting artinya. Setengah hektar ruang terbuka hijau dapat menyerap air hujan dan menghemat hingga 10.219 meter kubik air bersih per tahun. Kalau misalnya jalan dari rumah, habis asar jam 4, terus kita nginep di sini. Dari rumah kita jalan kaki ke stasiun, kadang kalau misalnya lagi ada uang lebih kita naik angkot, kita naik kereta. Dari kereta turun di Juanda, dari Juanda kita jalan kaki ya sampai sini jam 5, kita baru mulai dagang jam 5:30. Keluarga Ali dan Mia adalah satu dari 2 keluarga yang secara bersama-sama berjualan di area Taman Monas setiap Sabtu dan Minggu. Mereka tinggal di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kira-kira 60-90 menit perjalanan jauhnya dari Taman Monas. Anak-anak mereka bernama Muhammad Khoir, berusia 7 tahun, Rafif Ali 3,5 tahun, dan Aidin Amanullah yang berusia 2,5 tahun. Ya habis kalau misalnya anak ditinggal di rumah kan nggak ada yang jagain. Ya kita ngelar tikar di lapangan di tempat kita dagang. Tapi mereka tinggal dan menginap di Monas selama 2 hari, bermain bersama, mencari nafkah, dan juga berinteraksi sosial. dia main lari-larian, kadang dia nonton pengobatan gitu, lihat ondel-ondel, main lari-larian aja. Besar, ayo besar lagi ya, pinter.
Wah, bagus giginya rapi, Bu. Nanti ininya dibawa ke sana buat tukar souvenir ya, Bu ya. Banyaknya acara di Monas sering menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Beragam acara seni, gathering, ataupun kadang bakti sosial membuat mereka mengalami lebih banyak interaksi dengan berbagai situasi dan orang lain. Hasilnya Rapip sama Aidin giginya bagus. Itu nggak ada lubang, nggak ada ini, bagus semua. Abang warna apa, Bang? Ada warna biru. Di hari Minggu, biasanya mereka pulang sekitar pukul 3 sore. Tetapi hari ini, pengunjung Monas termasuk sepi. Lagi pula, 3 putra mereka telah merasa lelah karena hari sangat terik. Waktu menunjukkan hampir pukul 12 siang dan mereka memutuskan untuk berkemas. Air panas yang biasa mereka pakai untuk menyeduhnya masih tersisa cukup banyak. Begitupun es batu untuk mendinginkan minuman. Ini mau kemana, Pak? Ini ngasih air ke nenek. Oh, emang kenapa ya, Pak? Udah pengen pulang. Oh, lebih airnya? Banyak. Mereka tahu pasti cara memanfaatkannya. Berbagi, saling berbagi di antara para pedagang adalah bentuk lain interaksi sosial yang terjadi di sini. Mia berusia 32 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sementara Ali berusia 38 tahun bekerja sebagai pesuruh di sebuah kantor di wilayah Jakarta Selatan. Mereka hanya libur berdagang di tempat ini ketika terjadi razia. Tapi itu pun sangat jarang. Dalam setahun terakhir, hal itu baru terjadi 2 kali, yakni ketika terjadi pengamanan khusus area Monas. Kalau kita bicara taman-taman kota, dia mempunyai 3 nilai sebenarnya. Pertama adalah tentu nilai ekologi sebagai daerah resapan air, kemudian sebagai paru-paru kota. Kemudian secara sosial, dia menjadi tempat berinteraksi warga, dan secara ekonomi ternyata keberadaan taman-taman ini juga meningkatkan nilai dari lahan di sekitarnya. Dalam konteks ini kita bisa melihat mulai dari keberadaan Taman Monas ya, sebagai alun-alunnya kota Jakarta, dia kan mempunyai fungsi tiga-tiganya. Sebagai daerah resapan air, paru-paru kota, bahkan mempunyai nilai tambah historis dengan adanya monumen nasional. Kemudian dia juga tempat berinteraksi sosial warga, berbagai macam kegiatan bahkan diselenggarakan di Taman Monas. Kemudian secara ekonomi juga, karena posisinya dia sangat sentral di Jakarta, dia menjadi daerah yang sangat bernilai bagi kawasan Jakarta dan sekitarnya. Yang menjadi ironis atau sangat disayangkan sekali. Data Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan, secara umum pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata 1,49% per tahun, dan lebih dari 52% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dalam 4 dekade, yaitu mulai tahun 1970 hingga tahun 2010, populasi perkotaan meningkat 6 kali lipat. Gabang Banteng juga dalam konteks seperti ini mempunyai nilai-nilai sejarah yang cukup tinggi dan juga tempat penyelenggaraan rutin pameran flora fauna kan. Agak ke bawah sedikit, kita akan bertemu dengan Taman Suropati, Taman Menteng, dan Taman Situlembang yang merupakan bagian dari konsep Kota Taman Menteng secara keseluruhan. Peraturan pemerintah tentang rancangan tata ruang wilayah menetapkan bahwa suatu kabupaten atau kota harus menyediakan 30% ruang terbuka hijau untuk publik.
Kuota 30% itu terdiri dari 20% lahan publik dan 10% lahan pribadi atau privat. Untuk Jakarta, menurut data Dinas Tata Ruang DKI hingga tahun 2012, baru sekitar 10% yang dapat dipenuhi dari jumlah 30% area ruang terbuka hijau yang seharusnya. Gerakan penambahan ruang terbuka hijau perlu didukung pula oleh kebiasaan dalam masyarakat, termasuk kebiasaan menghemat energi dan mengolah sampah, serta bergaya hidup hijau lainnya. Selain itu, perlu partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas-komunitas lingkungan yang mendukung gerakan hidup hijau. Kalau ini menjadi suatu budaya baru, yaitu budaya bertaman di Jakarta, saya optimis ke depan ruang-ruang terbuka hijau Jakarta akan semakin hidup. Nah, kalau ini sudah jadi, maka warga dapat meminta pemerintah untuk menambah ruang terbuka hijau dan juga taman-taman kotanya. Salah satu cara untuk menuju masyarakat yang peduli dengan tata lingkungan adalah tak henti-hentinya membuka wawasan akan pentingnya ruang terbuka hijau dan penataan lingkungan, termasuk bangunan ramah lingkungan. Memetakan peta hijau bagaimana nanti Pak Nirwono Yoga ini sebagai sebelah sini dulu. Ayo, satu aja. Ayo. Setiap pihak dapat terlibat dalam rencana aksi kota hijau. Misalnya dalam mendirikan bangunan baru mengikuti peraturan gubernur tahun 2012, yaitu bangunan harus memperhatikan efisiensi energi, efisiensi air, kualitas udara dalam lingkungan, pengelolaan lahan dan limbah, serta pelaksanaan kegiatan konstruksi. Karena kita tinggal di bumi yang satu dalam udara dan lingkungan yang satu, peran bersama untuk menciptakan ruang yang aman dan sehat demi kehidupan sangat penting artinya. Melalui rencana aksi kota hijau, kita semua diajak menata ruang demi lingkungan dan kehidupan. Melalui kepedulian kepada anak-anak yang membutuhkan, kita semua diajak untuk turut menata masa depan bangsa. Jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan ke website DAI TV atau ke media sosial DAI TV atau telepon ke 021 5055 8889. Dan akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.